feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Situasi Francesco Bagnaia di MotoGP 2025 tengah menjadi sorotan tajam. Juara dunia 2 musim terakhir itu tanpa kesulitan sejak beralih menggunakan motor terbaru milik Ducati, Desmosedici GP25. Ironisnya, performa Bagnaia yang merosot justru kontras dengan kiprah impresif Marc Marquez yang kini memimpin klasemen, juga dengan motor GP25 yang sama. Kini, Bagnaia dikabarkan mempertimbangkan opsi ekstrim, kembali menggunakan motor versi lama, Desmosedici GP24, yang memberinya 2 gelar juara dunia berturut-turut. Langkah ini tentu mengejutkan, mengingat GP25 dirancang untuk menjadi pengembangan terbaik dari pendahulunya. Namun, kenyataan di lintasan menunjukkan hal berbeda. Hingga seri ke-7 musim ini, Bagnaia tercecer dari perebutan gelar. Ia tertinggal 51 poin dari Marc Marquez yang kini memuncaki klasemen. Bahkan, posisinya masih di bawah adik Marquez, Alex Marquez, yang masih mengandalkan motor GP23, 2 generasi lebih lama dari GP25. Ini menjadi pukulan psikologis bagi Bagnaia, yang selama 2 musim terakhir tampil sebagai simbol dominasi Ducati. Dalam balapan terakhir di MotoGP Prancis, ia gagal finish setelah 2 kali terjatuh. Performa buruk tersebut menambah daftar panjang masalah yang belum terselesaikan dari motor barunya. Salah satu isu utama yang dikeluhkan Bagnaia adalah rasa tidak nyaman pada bagian depan motor, khususnya dalam hal grip dan kestabilan saat memasuki tikungan. "Saya tidak punya feeling yang sama seperti musim lalu," ujar Bagnaia kepada media setelah balapan di Le Mans. Melihat tren negatif yang terus berlanjut, beberapa sumber internal Ducati menyebutkan bahwa Bagnaia secara pribadi telah menyampaikan permintaan untuk mencoba kembali Desmosedici GP24 dalam sesi pengujian mendatang. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Meski lebih tua, GP24 terbukti konsisten dan dapat diandalkan, terutama untuk karakter balap Bagnaia yang mengandalkan presisi saat masuk dan keluar tikungan. Keputusan ini tentu bukan hal sepele. Dalam konteks pengembangan tim pabrikan, kembali ke motor lama adalah langkah yang bisa menimbulkan polemik. Namun, dengan tekanan performa yang semakin berat, semua opsi tampaknya akan dipertimbangkan demi menyelamatkan peluang Bagnaia dalam mempertahankan gelarnya. Dalam podcast Crash MotoGP, jurnalis senior Peter McLaren menyoroti bahwa salah satu faktor kunci penurunan performa Bagnaia adalah hilangnya 2 mitra penting dalam pengembangan motor, Jorge Martin dan Enea Bastianini. Keduanya sebelumnya memainkan peran vital dalam menyampaikan feedback teknis yang beragam kepada tim insinyur Ducati. Marc adalah Marc. Dia bisa menjinakkan motor apapun, seperti halnya Casey Stoner dulu, ujar McLaren. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan Marquez bukan tolok ukur objektif untuk menilai kualitas GP25. Motor baru ini memang menghadirkan berbagai komponen baru, terutama pada aerodinamika dan sistem suspensi depan. Namun, alih-alih membuat motor lebih baik secara universal, perubahan itu justru menyulitkan Bagnaia dalam menemukan harmoni dengan tunggangannya. Tim Ducati kini berada dalam kondisi krisis teknis. Para insinyur bekerja keras di balik layar untuk menemukan solusi terbaik, mulai dari pengujian aerodinamika hingga penyesuaian suspensi depan. Beberapa perubahan telah dilakukan secara bertahap, tetapi hasilnya belum memuaskan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Ducati berencana melakukan sesi uji coba tambahan di luar kalender resmi MotoGP. Fokus utama adalah menemukan settingan motor yang mampu mengembalikan rasa percaya diri Bagnaia, sekaligus mengembalikan performa khasnya yang presisi dan konsisten. Langkah ini juga akan membuka peluang bagi Bagnaia untuk mencoba kembali GP24 dan membandingkan langsung dengan GP25, guna menentukan apakah masalahnya benar-benar terletak pada evolusi teknis motor atau sekadar adaptasi personal. Situasi ini semakin pelik bagi Ducati karena Marquez, yang datang sebagai anak baru di tim pabrikan, justru menunjukkan performa cemerlang. Meski sama-sama menggunakan GP25, Marquez tampak lebih cepat dalam beradaptasi. Hal ini membuka pertanyaan besar, apakah GP25 memang motor untuk Marquez, bukan Bagnaia? Balapan adalah soal kombinasi antara manusia dan mesin. Jika salah satu tidak cocok, maka hasilnya bisa buruk, kata mantan pembalap dan analis MotoGP,
Jorge Lorenzo. Bagnaia sedang tidak cocok dengan motornya sekarang. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Akankah Ducati mengizinkan Bagnaia kembali ke GP24? Jika iya, itu akan menjadi presiden penting di MotoGP modern. Namun, jika Ducati bersikeras mempertahankan GP25 sebagai standar, Bagnaia harus segera menemukan solusi internal, baik melalui adaptasi gaya balap maupun penyesuaian teknis yang lebih personal. Dengan musim yang masih panjang dan persaingan semakin ketat, waktu tidak lagi menjadi sekutu bagi Bagnaia. Ia harus segera bangkit, atau mimpi untuk mempertahankan gelar bisa sirna lebih cepat dari yang dibayangkan. Fabio Di Giannantonio tegaskan tak ada keistimewaan untuk Marc Marquez dari Ducati. Dominasi Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025 menjadi buah bibir di kalangan pecinta balap motor dunia. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk pertama kalinya, Marquez langsung mencuri perhatian dengan performa gemilang di atas Desmosedici GP25. Namun, keberhasilannya juga menimbulkan spekulasi. Benarkah Ducati memberikan perlakuan khusus pada pembalap berjuluk Baby Alien itu? Fabio Di Giannantonio, pembalap dari VR46 Racing Team, dengan tegas membantah anggapan tersebut. Menurutnya, semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama, dan tidak ada satupun yang mendapat perlakuan istimewa. 6 seri awal MotoGP 2025 menyajikan cerita dominasi luar biasa dari Marc Marquez. Mantan pembalap Repsol Honda itu seakan menemukan kembali sentuhan magisnya setelah mengalami masa-masa sulit akibat cedera dalam beberapa musim terakhir. Mengendarai motor pabrikan Ducati, Marquez sukses merebut 4 podium utama, termasuk 3 kemenangan dalam balapan penuh. Tidak hanya itu, Marquez juga menyapu bersih kemenangan dalam sesi sprint race sejauh ini. Catatan ini menempatkannya di puncak klasemen sementara dan membuat banyak pihak mulai percaya bahwa ia adalah kandidat kuat untuk merebut gelar dunia ke-9-nya musim ini. Performa impresif tersebut bahkan mengungguli rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2 musim terakhir, 2022 dan 2023. Padahal, Bagnaia sudah lebih lama mengendarai Desmosedici dan dianggap sebagai sosok penting dalam pengembangan motor tersebut. Berbeda dengan Marquez, Bagnaia justru terlihat kesulitan untuk menjaga konsistensinya. Meskipun telah meraih 4 podium dalam balapan utama dan 1 kemenangan, serta 4 podium dalam sprint race, performanya dinilai belum maksimal. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi, termasuk tudingan bahwa Ducati memberi motor dengan spesifikasi khusus untuk Marquez. Bahkan, ada yang menduga bahwa motor Marquez mengalami perubahan besar dibandingkan dengan Desmosedici milik pembalap lain, termasuk Bagnaia sendiri. Lebih lanjut, penampilan Bagnaia semakin menjadi sorotan karena ia bahkan kerap kesulitan saat bersaing dengan Alex Marquez, adik Marc, yang membela Gresini Racing. Alex menggunakan motor versi musim lalu, namun tampil lebih konsisten dibandingkan Bagnaia. Melihat maraknya spekulasi yang berkembang, Fabio Di Giannantonio angkat bicara. Pembalap asal Italia yang kini memperkuat VR46 Racing Team, tim satelit Ducati milik Valentino Rossi, menegaskan bahwa semua pembalap Ducati mendapatkan motor dengan spesifikasi yang sama. Sejauh yang saya tahu, semua motor itu sama, ujar Di Giannantonio dalam wawancara yang dikutip dari Motosan. Ia juga menyebut bahwa motor Desmosedici GP25 merupakan hasil pengembangan jangka panjang yang dilakukan oleh tim Ducati bersama pembalap-pembalap sebelumnya, termasuk Bagnaia. Ini adalah motor yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir oleh Bagnaia bersama tim penguji dan semua pembalap pabrikan yang pernah ada, imbuh Di Giannantonio. Lebih jauh lagi, Di Giannantonio menegaskan bahwa kesuksesan Marc Marquez bukan berasal dari motor spesial, melainkan dari bakat dan kerja keras sang pembalap. Dengan raihan 8 gelar juara dunia di semua kelas, Marquez sudah terbukti memiliki kualitas yang luar biasa. Marquez baru saja menjadi pembalap resmi tim pabrikan, jadi saya tidak berpikir bahwa dalam 2 balapan motornya akan mengalami revolusi, lanjutnya. Menurut Di Giannantonio, terlalu dini untuk mengatakan bahwa Ducati membangun motor yang khusus menyesuaikan gaya balap Marquez. Ia menilai dominasi Marquez saat ini merupakan bukti dari kemampuannya sebagai pembalap top.
Dan tiba-tiba kami semua harus membalap seperti gaya balapnya. Tidak masuk akal, ujarnya. Marquez bekerja dengan sangat baik dan melaju dengan sangat kuat karena dia adalah pembalap dengan talenta yang luar biasa. Pernyataan di Gian Antonio juga menyiratkan bahwa performa Desmosedici yang buas saat ini merupakan buah dari kerja kolektif selama bertahun-tahun. Bukan hanya Marc Marquez yang membuat motor tersebut tampil kompetitif, tetapi kontribusi para pembalap lain, termasuk Bagnaia, sangat besar. Bagi Ducati, memiliki dua pembalap luar biasa seperti Marquez dan Bagnaia adalah anugerah. Namun tentu saja, situasi ini bisa menjadi tantangan internal jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi jika spekulasi mengenai perlakuan tidak adil terus bergulir di media dan kalangan penggemar. Dominasi Marquez memang mencolok, namun mengaitkannya dengan motor spesial tanpa bukti hanya akan menciptakan keretakan yang tidak perlu. Seperti yang diungkapkan di Gian Antonio, Ducati memberikan fasilitas yang sama kepada seluruh pembalapnya. Kemenangan Marquez merupakan hasil kerja keras dan bakat luar biasa yang ia miliki. Kini, tekanan justru berada di pundak Bagnaia. Ia harus mampu membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi andalan Ducati di tengah persaingan yang makin ketat, bahkan dari rekan setimnya sendiri. MotoGP 2025 masih panjang, dan segalanya bisa berubah seiring berjalannya musim. Namun satu hal yang pasti, di lintasan, hanya bakat, kerja keras, dan strategi yang akan menentukan siapa yang berdiri di podium tertinggi. Aleix Espargaro jadi faktor penentu keputusan Jorge Martin tinggalkan Aprilia lebih awal pada akhir MotoGP 2025. Dalam dunia balap MotoGP, keputusan besar seorang pembalap kerap kali dipengaruhi oleh banyak faktor. Performa tim, ambisi pribadi, tawaran kontrak, dan tentu saja, pengaruh dari orang-orang di sekitarnya. Salah satu kabar yang cukup menggemparkan pada MotoGP 2025 adalah isu hengkangnya Jorge Martin dari Aprilia lebih awal dari yang diperkirakan, tepatnya di akhir musim ini. Menariknya, muncul satu nama yang disebut-sebut sebagai sosok kunci di balik perubahan arah karir Martin, adalah Aleix Espargaro. Meski tak secara eksplisit menyarankan Martin untuk pindah, Aleix Espargaro, yang kini berperan sebagai pembalap tes Honda, dianggap menjadi aktor penting yang memengaruhi pemikiran Martin untuk hengkang dari Aprilia. Hubungan personal keduanya memang sangat dekat. Bahkan, Martin kerap menyebut Espargaro seperti kakak sendiri, sosok senior yang bukan hanya dihormati di lintasan, tetapi juga didengarkan secara emosional. Beberapa pekan sebelum seri MotoGP Prancis 2025, Aleix Espargaro memberikan pernyataan menarik dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Marca. Dalam kesempatan tersebut, Espargaro tidak ragu menyatakan keyakinannya terhadap proyek besar yang sedang dibangun oleh Honda. Tim Jepang tersebut memang sedang dalam fase kebangkitan setelah 2 musim terakhir berada dalam masa kelam. Aku percaya 100%, Honda adalah kekuatan terbesar di olahraga ini. Mereka punya target jelas, menang lagi, dan tak ada patokan kedua, tegas Espargaro. Tim tes yang mereka buat sangat kuat, dengan level tinggi, tak peduli seberapa biayanya. Pernyataan tersebut bukan hanya angin lalu. Beberapa hari setelah komentar itu dirilis ke publik, Honda membuktikan perkataan Espargaro lewat kemenangan Johann Zarco di salah satu balapan penuh drama di tengah cuaca tak menentu. Meskipun kemenangan tersebut dibantu oleh faktor cuaca, tetap saja, hasil itu menjadi simbol bahwa Honda mulai menemukan kembali DNA juaranya. Yang kami butuhkan hanya waktu. Kami sedang membangun proyek besar, dan aku yakin kami sudah satu langkah lebih maju dibanding tahun lalu. Mereka akan terus seperti itu, tambah Espargaro. Yang membuat Jorge Martin, dijuluki The Martinator, semakin tergoda adalah keyakinan Espargaro terhadap potensi besar Honda di masa depan. Dalam pernyataannya, Espargaro bahkan menyebut bahwa sebelum regulasi teknis baru diberlakukan pada 2027, Honda akan kembali naik podium secara konsisten. Aku ingin mengatakan bahwa sebelum regulasi baru 2027, akan ada Honda di podium. Jika mereka bisa mengatur seluruh material yang kami punya dan bisa menemukan tenaga lebih di mesin 2026, kupikir 2026 kami akan rutin bertarung untuk top 5, kata Espargaro.
Dan aku tak ragu bahwa motor 2027 nanti akan menjadi prototipe di mana kami bertarung demi gelar juara dunia. Ucapan ini seolah menjadi kode keras bagi siapapun yang sedang mempertimbangkan proyek jangka panjang bersama Honda. Apalagi jika pernyataan ini datang dari seseorang yang sangat dihormati dan dipercayai oleh Martin, dampaknya tentu besar. Di sisi lain, proyek Aprilia yang sempat menjanjikan beberapa musim lalu kini justru terlihat stagnan. Meski masih menjadi tim pabrikan dengan potensi besar, perkembangan mereka di musim 2025 ini terbilang kurang menggigit. Performa motor RSGP terlihat tidak sekompetitif tahun lalu, dan progres teknisnya kalah jauh dibandingkan tim seperti Ducati, KTM, bahkan Honda yang baru bangkit. Hal ini membuat Martin mulai ragu. Sebagai pembalap yang haus kemenangan dan tengah memasuki masa keemasan karirnya, Martin tentu ingin berada dalam proyek yang menjanjikan masa depan cerah. Ketika pernyataan Espargaro mulai menyebar dan Honda menunjukkan performa meningkat, celah keraguan terhadap Aprilia semakin membesar di kepala Martin. Kepergian Martin tentu akan menjadi pukulan telak bagi Aprilia. Selama ini, kehadiran Martin dianggap sebagai bagian penting dari rencana mereka untuk menyaingi dominasi Ducati. Jika benar Martin pergi di akhir 2025, maka Aprilia harus memulai kembali proyek mereka hampir dari nol, mencari pembalap utama baru, menyusun ulang strategi teknis, hingga membangun kepercayaan di mata sponsor dan penggemar. Sementara itu, Honda tampaknya akan menyambut Martin dengan tangan terbuka. Jika Martin benar-benar bergabung pada 2026, maka duetnya bersama proyek ambisius Honda bisa menjadi salah satu kombinasi paling menarik dalam MotoGP modern. Apalagi jika motor 2027 benar-benar sesuai harapan, bukan tak mungkin Martin akan menjadi bagian dari kebangkitan besar Honda, seperti halnya Mick Doohan dan Marc Marquez di masa lalu. Dalam balapan secepat dan sekompleks MotoGP, seringkali bukan hanya kecepatan yang menentukan, tetapi juga narasi di balik layar. Aleix Espargaro, dengan segala pengalamannya dan statusnya sebagai kakak spiritual Jorge Martin, mungkin tak pernah berniat mendorong Martin meninggalkan Aprilia. Tapi kata-katanya, visinya, dan keyakinannya terhadap Honda telah menjadi benih yang tumbuh subur dalam benak Martin. Kini, publik MotoGP tinggal menunggu waktu. Akankah Martin resmi hengkang ke Honda? Dan jika iya, apakah ini awal dari babak baru dominasi tim Jepang tersebut?